Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'lim marifat. Salam untuk semua umat beragama. Awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama, kita harus mengenal Allah. Untuk mengenal Allah, harus tahu sifatnya. Allah sifatnya wujud. Artinya Allah itu mewujud. Wujud bisa disaksikan dengan mata kepala. Bukan berarti Allahnya yang wujud, tapi sifatnya yang wujud. Karena Allah adalah laisa kamislihi syai'un. An definisi, an deskripsi, unlimited. Tidak terbatas, tidak terbayang, dan juga tidak tergambarkan. Wujud Allah itu yang di dunia adalah utusannya. Sifat wujudnya Allah yang di dunia adalah seorang rasulnya, seorang utusannya. Di episode kemarin, kita bagaimana bersaksi dalam bersyahadat akan Allah dan Rasulullah. Itu di zaman Nabi menyaksikan Rasulullah dan Allah lewat wujud Nabi. Sedangkan kalau tidak sejaman dengan Nabi, maka kita harus menyaksikan wujud seorang yang diwarisi Nabi, yaitu ulama warasatul anbiya. Isi Nabi dengan isi seorang yang diwarisi Nabi yaitu sama, yaitu Rasulullah atau utusan Allah. Dari sekian banyak sahabat, Nabi mewariskan kerasulannya kepada Sayyidina Abu Bakar. Nabi sampaikan, isi dadaku telah aku curahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ma soballahu fi sodri syai'a illa wasobabtuhu fi sodri Abi Bakrin. Kalau jalur kerasulan yaitu dari jalur Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau di jalur keilmuan yaitu dari jalur Sayyidina Ali. Bukan berarti setelah baginda Nabi masih ada Nabi dan Rasul. Tapi dengan sebutan ulama yang diwarisi Nabi atau al-ulama warasatul anbiya. Setelah baginda Nabi mewariskan kepada Sayyidina Abu Bakar,
Sayyidina Abu Bakar juga diwariskan kepada muridnya, yaitu Salman Al-Farisi, terus menerus dari jalur ini, jalur kerasulan. Tapi tidak boleh disebut nabi dan rasul. Janganlah kau menyebut sebagian di antara kamu dengan sebutan rasul kepada yang lainnya. Quran surat An-Nur ayat 63. Dalam hal sifat wujud Allah ini sangat penting sekali. Karena apa? Bersahadat pun kita harus menyaksikan. Di dalam sholat pun kita harus bisa mengingat. Aqimis sholah lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Lantas bagaimana kalau tidak pernah ketemu dengan sifat wujudnya Allah? Awas ya, bukan ketemu dengan Allah, ketemu dengan sifat wujudnya Allah. Tanpa pernah ketemu, tidak mungkin kita bisa mengingat di dalam sholat. Kita jangan memikirkan Allah yang di arsy, yang di langit. Tidak mungkin bisa. Yang sampai pada Allah hanya nurnya sendiri, hanya Rasulnya sendiri. Sebagaimana matahari, yang sampai pada matahari adalah sinarnya sendiri. Lalu bagaimana cara untuk mengenal Allah? Tidak mungkin bisa mengenal Allah tanpa lewat Rasul. Dan tidak mungkin mengenal Rasul tanpa lewat ulil amri minkum. Itulah sistem wasilah yang dari Tuhan sendiri. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi ini khusus bagi yang beriman. Karena awalnya juga ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Inilah sistem wasilah. Makanya Al-Quran sendiri menyampaikan di Quran surat Al-Ma'idah ayat 35, carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kalau disuruh mencari, itu adalah kalimat perintah, harus temukan. Adapun sistem wasilah yang tadi saya sebutkan, yaitu untuk mengenal Allah adalah lewat Rasul, dan untuk mengenal Rasul lewat ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu bukan penguasa, bukan pemerintah, tapi ulil amri minkum adalah seorang yang diberikan kuasa memimpin di antara kamu dengan berpegang akan kitabullah. Kitab yang dari sisi Allah sendiri, yaitu kitab yang nur atau kitab yang qadim. Bukan kitab yang penuh dengan tafsiran, dugaan, kira-kira. Sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena taklim ma'rifat
kata orang dianggap sesat dan juga syirik, juga bid'ah, maka jangan ikut-ikutan masuk ke sekolah ini, karena bisa merusak lambung dan pertumbuhan gigi. Ilah yang termaksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.